Ustaz Yusuf Mansur lolos dari hukuman bayar gugatan Rp98,7 triliun. Kabar terbaru, Ustaz Yusuf Mansur akhirnya lolos dari gugatan membayar Rp98,7 triliun kepada penggugat Zaini Mustafa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, PN Jaksel. Namun PN Jaksel mengabulkan sebagian gugatan Zaini Mustafa terhadap Ustaz Yusuf Mansur. Dalam vonis yang dibacakan, PN Jaksel menghukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, itu kadang-kadang masih ada netizen kita yang bilang begini, kenapa sih Yusuf Mansur kok susah sekali diproses secara hukum? Kayaknya dia tuh licin seperti belut. Ya kalau saya nambahin lagi, dia licin seperti belut, belutnya dicemplung ke dalam oli gitu. Memang susah kalau di situ. Tapi kalau oli tadi itu kita masak gitu, dipanasin api, apa belut masih punya kesempatan untuk lari. Apalagi nanti oli itu sampai mendidih gitu, pasti mati belut-belut itu, nggak ada licin lah gitu. Tapi memang mengakhiri sebuah kejahatan itu harus ada kesadaran bersama dari masyarakat. Kalau pemerintah sulit untuk melakukan tindakan, ya kan? Sekarang yang pemerintah langsung itu melakukan tindakan, ya misalnya terdapat transaksi narkoba, itu biasanya polisi akan langsung beroperasi menangkap orang-orang yang terlibat dan terindikasi sebagai pemakai maupun sebagai pengedar narkoba. Ada juga dalam kasus ya yang melibatkan kasusnya kasus kriminal, mengibatkan nyawa orang lain. Itu biasanya tanpa diperintah siapapun akan ada tindakan langsung dari aparat. Nah ini dalam kasus agama ini negara serta-merta akan terjun langsung gitu. Nampaknya tergantung keputusan dan kesadaran bersama masyarakat di suatu tempat atau di sebuah negara. Misalnya di Saudi Arabia gitu. Kalau Yusuf Mansur itu ceramah seperti yang dia ceritakan dan dipublikasi di videonya itu ada di Saudi Arabia, oh yakin kita, pasti dia sudah ditangkap itu. Ditangkap kemudian dikasih pelajaran. Kalau dia tidak ada perubahan, ya diperpanjang masa tahanannya. Dan kalau sudah banyak merugikan orang, itu bisa-bisa ya dihukum, bisa dihukum gantung gitu. Oh kok ngeri banget ya. Di Saudi memang hukumannya itu kalau udah nyata-nyata merugikan ya itu bisa diadili gitu. Misalnya apa? Ada orang misalnya seorang TKW ya, dia melakukan upaya perdukunan terhadap majikannya. Majikannya dapat melihat bukti gitu. Dilapor ke polisi, dia ditangkap. Ya kan? Atau ada namanya di tempat kita bahasanya santet. Saya juga nggak tahu bentuknya. Dia menyantet keluarga majikan. Gitu. Lalu majikannya lapor ke polisi. Oh pasti ditangkap. Atau dia menceritakan masalah syirik. Oh ditangkap juga. Dan itu banyak alasan orang di Saudi itu ditangkap. Gitu. Maka Yusuf Mansur ini ya karena tindakannya merugikan masyarakat ya pasti sudah ditangkap. Nah, kalau di Malaysia gimana? Kalau di Malaysia tuh kan agak aman di situ tuh karena seseorang tuh tidak mungkin memberikan ceramah kecuali dia punya kayak lisensi gitu atau tauliah bahasanya. Dia punya tauliah dari mufti atau dewan fatwa di daerah tersebut. Misalnya di negara bagian atau di Sabah misalnya nih, atau di Johor gitu. Maka Kesultanan Johor atau mufti di Johor itu akan mengeluarkan tauliah bahwa seseorang itu boleh menyampaikan ajaran agama. Dan itu dikontrol gitu. Misalnya khotbah Jumat di Malaysia gitu. Nggak ada itu mubalik datang di Indonesia tiba-tiba naik mimbar, nggak bisa. Dan materi khutbah pun juga dikirim tuh dari kantor mufti kepada yang bersangkutan. Jadi ada penyeragaman gitu. Kalau di tempat kita gimana? Di tempat kita
Di zaman Kementerian Agama Orde lalu, Yusuf Mansur ini diangkat sebagai syekh. Syekh. Masuk dia ke dalam lembaga persyehan gitu. Syekh itu dianggap itu. Seperti itu dipanggil syekh. Kan kacau itu. Padahal tindakannya telah merugikan dan merusak masyarakat. Jadi kembali kita minta kepada netizen kita yang menganggap Yusuf Mansur licin seperti belut itu, tergantung nanti tindakannya. Kalau tindakannya bisa menggiring Yusuf Mansur ke jalan aspal yang panas, gitu, tentu licin dan licin tadi itu gampang diatasi. Dibawa pentungan kalau belut, misalnya belut licin tapi dia di aspal gitu. Kan gampang. Gampang itu mengatasinya, dipukul kepalanya langsung mampus itu belut gitu. Tapi kalau belutnya berada di daerah lumpur, itu medan dia. Itu dia bisa mengembangkan jurus-jurusnya di daerah berlumpur. Nah, di Yusuf Mansur tadi ini, kenapa dia bisa licin seperti belut? Karena dia masih mempunyai tempat lumpur-lumpur, dia tempat beroperasi masih banyak. Lalu kalau di daerah lumpur ini dikeringkan airnya, dibikin soalnya menjadi keras gitu. Oh, belut akan kesusahan. Apalagi dalam lumpur tuh makanan makin lama makin habis, dia akan keluar lalu ditangkap dan mati. Nah, Yusuf Mansur sekarang kan sudah mengalami seperti itu. Daya liciknya itu kan makin terjepit dia. Makin terjepit. Ada orang menagih utang gitu. Ya kalau dari jauh-jauh nagih utangnya memang dia masih bisa lari. Tapi kalau debt collector memegang dia pilihannya hanya satu di antara dua gitu. Pertama nyawanya terancam, yang kedua dia masuk penjara. Oh, dia bayar itu. Seperti yang sudah-sudah. Kan orang-orang yang udah pengalaman dengan Yusuf Mansur udah tahu caranya gitu. Kan ada panjang cerita bagaimana sejarah Yusuf Mansur itu orang-orang yang sukses mengambil duit menagih hutang ke dia, kan ada ceritanya. Ya kan? Jadi yang perlu diatasi sekarang itu tempat Yusuf Mansur beroperasi di lumpur-lumpur itu, kalau itu dihilangkan, nggak ada deh cerita licik kayak belut. Ya, kalau kita bilang tadi belutnya dia licin lalu masuk ke dalam oli, ya tambah susah gitu. Tapi kan ada benteng dari masyarakat sekarang ini nih. Lumpur-lumpur yang selama ini dia beroperasi dengan enak, sekarang kan sudah menjadi lahan yang keras. Dulu misalnya nih, dia enaknya dia berorasi tentang agama sesuka hatinya gitu. Tapi kemudian kan banyak yang membantah. Banyak YouTuber yang membantah gitu. Termasuk teman-teman Yusuf Mansur sendiri. Misalnya nih, dari cerita Agim di Bandung, kan dia mengingatkan benar itu. Hati-hati kata Agim. Kalau bergaul dengan Yusuf Mansur bisa habis itu uang kita. Gitu. Oh, rumah lu bagus, diambil. Gitu. Kan gitu kan. Kemudian ada juga lu temannya dulu Gus Miftah gitu. Ada Gus Fuad dari Pleret. Sekarang kan udah mencap dia maling semua itu tuh. Orang nggak mau sudah. Jadi lahannya itu mati. Itu yang terjadi sekarang. Lahan tempat beroperasinya menjadi keras. Dilicin di mana? Tunggu waktu aja. Kalau masyarakat makin sadar, dia blok itu tempat usahanya, warung steak and shake-nya. Wah, itu 3 bulan dia sudah itu tuh seperti belut menemukan lahan panas dan keras. Gitu. Loncat-loncat dia. Sekarang kan mulai dilakukan oleh masyarakat. Kesadaran timbul terus gitu. Jangankan terhadap Yusuf Mansur ya. Masyarakat yang sudah berazam sekarang ini mau mengusir itu usaha-usaha yang terkoneksi dengan Israel, kan sebagian besar berhasil. Itu Starbucks sudah membuat pengumuman gitu. Akhir tahun 2026 gitu dia adanya. Itu berapa ribu gerai dia akan tutup. Tidak sanggup sudah ya. Karena orang memboikot. Kemudian yang juga payah sekarang tuh dihajar tuh oleh masyarakat itu adalah KFC. Itu kan perusahaan perusahaan internasional yang franchise-nya ada di Indonesia gitu. Mungkin dia nggak terlibat, tapi nggak tahu. Tapi orang mengasosiasikan itu bagian dari Israel Connection gitu. Diboikot.
orang nggak makan kan. Tuh kalau dilihat di YouTube sekarang ini, di YouTube, ada di TikTok, kan itu mereka tuh membuat promo tiap hari, promo dengan diskon besar-besaran. Kenapa? Karena mengalami boikot dari masyarakat. Kemudian yang diboikot lagi apa? Bapak Ibu lihat sekarang ini minuman bersoda itu apa namanya itu kayak Coca-Cola gitu. Oh itu diboikot oleh masyarakat. Ya kan? Diboikot gitu. Padahal di Amerika tuh dianggap sebagai perusahaan primadona. Tapi diboikot setahun, 2 tahun, itu terasa 3 tahun, oh udah mulai dia tuh megap-megap gitu. Bahkan ada yang mau tarik perusahaannya dari Indonesia. Padahal mereka di sini itu sudah puluhan tahun. Jadi kalau masyarakat sudah mulai tidak memberikan tempat, tidak memberikan lagi air, tidak memberikan lagi tanah, ya belut selicin-licinnya di mana dia mau bergerak. Itulah yang dialami oleh Yusuf Mansur. Mari kita kuatkan solidaritas ideologi untuk melawan Yusuf Mansur dengan usahanya yang paling menonjol sekarang ini adalah warung steak and shake. Kalau ini terjadi, nggak adalah selicin apa, dia pasti mampus. Mari kita tunggu. Semoga Allah menolong kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.